Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Selamat datang pada kegiatan training hari ini yang akan dibawakan oleh saya, Abigail Angel, lalu Agnes Lauren, dan Priscilla Telema. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Assessing Training Needs. Topik ini sangat menarik dan kami percaya materi yang akan kami sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita mulai training pada hari ini, ada beberapa aturan yang perlu diikuti. Di antaranya adalah 1. Teman-teman wajib mengikuti training pada hari ini dari awal hingga akhir. 2. Sekarang kalian bisa menyiapkan buku catatan dan alat tulis dan dimohon untuk mencatat setiap poin yang disampaikan pada hari ini. Yang ketiga, selama proses training ini berlangsung, teman-teman tidak diperkenankan untuk makan. Yang keempat, pastikan ketika teman-teman sedang mengikuti kegiatan training ini, teman-teman sedang berada di tempat yang kondusif dengan posisi duduk yang baik dan rapi. Dan yang kelima, jangan lupa mempersiapkan diri teman-teman sebaik mungkin dan selamat mengikuti training. Nah, seperti judul kita pada chapter 1 ini, yaitu Assessing Training Needs. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu Training Needs Assessment? Oke, jadi Training Needs Assessment atau TNA adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat kebutuhan untuk melakukan training. Dan jika ada, training seperti apa yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang terjadi di dalam organisasi yang bersangkutan. Why do assessment? Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat adanya suatu masalah yang terjadi atau dialami oleh suatu organisasi atau perusahaan? Atau mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengalaminya. Mungkin beberapa dari kalian merasa bingung bagaimana sih cara mengatasinya. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Jadi pastikan teman-teman semua mengikuti training dari awal hingga akhir. Oke, menurut kalian apa aja sih penyebab terjadinya suatu masalah dalam organisasi? Coba kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada beberapa yang menjawab karena anggota dari organisasi tersebut kurang kompeten, atau skill yang dimilikinya tidak memenuhi standar organisasi, atau bahkan pengetahuan yang dimiliki kurang luas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bagi sebagian orang mungkin berpendapat bahwa dalam organisasi tersebut perlu mengadakan suatu training. Akan tetapi pada kenyataannya, training tidak selalu tepat untuk dilakukan karena penyebab dari masalah dalam organisasi tidak hanya karena kurangnya pengetahuan atau skill. Menurut Gilbert tahun 1996, beberapa penyebab lain dari masalah organisasi antara lain A. Harapan kinerja karyawan yang tidak jelas dan umpan balik kinerja yang buruk. B. Kurangnya peralatan, sumber daya, dan bahan yang digunakan untuk bekerja. C. Imbalan finansial dan rewards lainnya yang tidak memadai. Dan D. Adanya ketidaksesuaian antara skill karyawan dengan persyaratan dari pekerjaannya. Dan terakhir E, kurangnya jaminan keamanan kerja. Nah, apakah hal-hal tersebut juga pernah terjadi kepada teman-teman? Berbagai hal dapat menjadi sumber permasalahan dalam organisasi, baik dari dalam diri individu maupun dari organisasinya. Maka dari itu, sebelum kita mengembangkan sebuah training program, kita perlu menentukan apakah training merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang terjadi atau sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu melakukan assessment. Dalam melakukan assessment, terdapat 3 tahap yang perlu dilakukan terlebih dahulu dengan cara 3M. M yang pertama, menentukan permasalahan yang terjadi dengan cara mewawancarai orang yang bersangkutan. Pada tahap ini, kita berusaha untuk mengungkap masalah yang ada dan mengidentifikasi orang-orang yang berkaitan. M yang kedua, mengkonfirmasi permasalahan dengan mewawancarai orang yang berkepentingan dan menilai efek dari permasalahan terhadap organisasi. M yang ketiga, mencari solusi dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan dan mencapai kesepakatan untuk action plan. Nah, apabila permasalahan yang terjadi dalam organisasi itu dapat diselesaikan dengan training, maka proses assessment itu harus dilakukan
untuk menentukan konten apa saja yang akan kita masukkan ke dalam program training kita. Apabila kita mendapatkan case material secara langsung dari tempat kerja atau dari pengalaman pribadi peserta, hal itu akan menjadi sebuah keuntungan karena kita dimungkinkan untuk merancang program berdasarkan masalah nyata yang dialami oleh peserta dan bukan hanya dari materi simulasi. Jadi, apabila kita simpulkan, terdapat 3 alasan utama mengapa proses assessment itu diperlukan sebelum melakukan program training. Yang pertama, dapat membantu kita untuk menentukan konten pada training yang akan kita rancang. Yang kedua, dapat membantu kita untuk mendapatkan case material. Yang ketiga, memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan peserta sebelum training dimulai. Oke, kalau tadi kita udah sama-sama belajar tentang apa itu assessment dan mengapa assessment perlu dilakukan, lalu apa aja nih informasi yang perlu kita kumpulkan ketika melakukan assessment? Informasi pertama yang perlu kita kumpulkan adalah what are they training needs? Hal apa yang dibutuhkan oleh para peserta? Hal ini akan membantu kita dalam menyusun program yang akan kita lakukan. Kita juga dapat membagikan brief questionnaire terlebih dahulu kepada peserta. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, apabila training dilakukan dalam in-house program, kita dapat mengirimkan pre-course questionnaire terlebih dahulu. Questionnaire ini mirip dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dalam membagi pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai suatu perusahaan, pencapaian dari perusahaan tersebut, dan hal apa saja yang dibutuhkan oleh para pegawainya. Beberapa contoh pertanyaannya adalah 1. What are your expectation of the course you are about to take? Atau apa yang kamu harapkan dari training yang akan kamu ikuti? 2. Based on the course description, how do you perceive this program helping you in your current positions? Atau berdasarkan penjelasan training yang disampaikan, bagaimana program ini dapat membantu kamu dalam posisimu saat ini? Yang ketiga, what additional objectives or needs would you like the course to address? Atau tujuan atau kebutuhan tambahan apa yang ingin kamu dapatkan dari training ini? Selain itu, kita juga dapat menanyakan beberapa hal terkait dengan nature of the participant work employees. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaannya. Yang pertama, what are the participant responsibility and what does their job entail? Apa saja hal-hal yang menjadi tanggung jawab dari pekerjaan mereka? Dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pekerjaan mereka? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, whom do they report to or relate to? Kepada siapa mereka harus memberikan report yang telah mereka buat? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, in what aspect of their work will the skills and knowledge you will teach be employed? Dalam aspek apa saja skills dan knowledge yang kita sampaikan akan membantu mereka dalam pekerjaan mereka? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mempengaruhi desain yang kita rancang untuk program training kita. Informasi penting lainnya adalah terkait knowledge, skills, dan attitude of the participants. Yang pertama, seberapa familiar para peserta dengan konten training yang disampaikan. Yang kedua, seberapa banyak kesempatan yang dimiliki oleh para peserta untuk memanfaatkan dan melatih setiap skill yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, apa yang mereka rasakan terkait dengan topik training? Apakah menurut mereka topik tersebut penting atau malah sebaliknya? Apabila kita mendesain sebuah program pelatihan untuk skill counseling untuk manajer, kita dapat mengajukan pertanyaan terkait skill apa saja yang perlu dimiliki oleh pegawai baru, dan attitude seperti apa yang mereka dapati dilakukan oleh para pegawai yang tidak sesuai dengan value perusahaan. Kemudian, dengan mencari tahu condition that will affect participant involvement dalam program training seperti 1. What kind of support are participants likely to receive in implementing the training they are given? Atau support seperti apa yang disukai oleh para peserta dalam training? 2. Are participants worried about their level of competence relative to that of other participants? Atau apakah para peserta merasa khawatir dengan level of competence yang dimiliki apabila dibandingkan dengan peserta lain? 3. Do participants feel they have been sent to the programs because someone think they need to be fixed?
Atau apakah para peserta merasa bahwa mereka dikirim untuk mengikuti program ini karena ada hal yang perlu mereka perbaiki? Atau are participants accustomed to the active learning method you hope to employ? Atau apakah para peserta terbiasa dengan metode active learning yang digunakan? Sebagai kesimpulan, assessment penting untuk dilakukan sebelum kita mengadakan suatu training, karena melalui assessment, kita dapat mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh para peserta. Sehingga, kita bisa menyesuaikan dengan materi training yang akan disampaikan. Di samping itu, melalui assessment, kita juga dapat mengetahui para peserta berada pada level apa dan hal apa yang perlu ditingkatkan. Sehingga, training yang diadakan dapat lebih optimal dan menjawab kebutuhan dari para peserta. Nah, jadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ketika mau melakukan assessment. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan untuk assessment, baik dengan menggunakan satu teknik maupun menggabungkan beberapa teknik. Ada 9 teknik, dan setiap teknik itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Apa aja sih teknik-teknik tersebut? Pertama, ada teknik observasi. Misalnya dengan kita mengobservasi perilaku tertentu yang muncul pada lingkungan pekerjaan yang bisa bermanfaat untuk mendeteksi adanya permasalahan dalam lingkup tersebut. Keuntungan dari observasi ini sendiri seperti bisa meminimalisir interupsi dalam workflow yang ada pada kelompok tersebut dan menghasilkan data in situ yang sangat relevan. Namun, observasi yang kita lakukan itu bisa saja dirasa seperti memata-matai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan dan membaur dengan sekitar ketika melakukan observasi. Kedua, ada teknik kuesioner. Kita bisa memberikan kuesioner dalam bentuk form, surveys, atau polls. Keuntungan dari teknik kuesioner sendiri yaitu bisa menjangkau orang banyak dalam waktu singkat. Namun, selain ada keuntungan, pasti ada kerugian. Kerugiannya yaitu memiliki keterbatasan dalam respon yang diberikan, sehingga seringkali penyebab dari permasalahan atau kemungkinan solusi permasalahan tersebut sulit untuk ditemukan. Ketiga, ada key consultation. Key consultation bisa dilakukan dengan memperoleh informasi mengenai kebutuhan training dari pihak-pihak tertentu berdasarkan pada kedudukan mereka. Ada kelebihan dari teknik ini, yaitu teknik ini relatif simple dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Namun, akan muncul bias mengenai kebutuhan training karena dipengaruhi oleh perspektif dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan tertentu. Kemudian yang keempat ada print media. Di dalamnya bisa termasuk jurnal profesional, catatan atau berita legislatif, industri Rex, trades magazines, dan publikasi in-house. Keuntungan dari print media adalah merupakan sumber informasi yang baik untuk membuka dan mengklarifikasi kebutuhan yang bersifat normatif. Print media ini juga dapat memberikan informasi yang bersifat terkini dan memandang ke depan. Namun, terdapat pula kerugian dari teknik print media, seperti akan menimbulkan masalah ketika analisis data dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat digunakan. Kemudian yang kelima ada teknik interview. Interview sendiri bisa dilakukan secara formal maupun non-formal dan bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui telepon. Tempat interview pun dilakukan bisa di mana saja. Keuntungan dari interview sendiri adalah bisa mengungkapkan perasaan, penyebab dan kemungkinan solusi dari permasalahan yang sedang klien hadapi. Kerugian dari teknik ini yaitu memakan waktu yang cukup banyak dan perlu interviewer yang terampil agar klien tidak merasa self-conscious dan curiga sehingga data yang diperoleh menjadi tidak maksimal. Nah, kemudian yang keenam adalah group discussion yang mirip dengan teknik face-to-face interview. Teknik ini berfokus pada job analysis, analisis permasalahan kelompok, group goal setting, atau beragam macam tugas kelompok. Kelebihan dari teknik ini adalah memungkinkan untuk melakukan on-the-spot sintesis dari sudut pandang yang berbeda dan membantu peserta untuk menjadi analis masalah yang lebih baik, pendengar yang baik, dan yang lainnya. Namun, ada juga kekurangan dari teknik ini, yaitu prosesnya memakan banyak waktu, baik bagi konsultan maupun agensi, dan hasilnya membentuk data yang sulit untuk disintesis dan quantify. Yang ketujuh adalah tes sebagai bentuk hybrid dari kuesioner. Teknik ini dapat berguna untuk menguji kecakapan peserta. Kelebihan dari teknik ini yaitu dapat digunakan untuk menentukan penyebab dari permasalahan
dan hasil dari tes bisa dengan mudah diukur serta dibandingkan. Namun, ada beberapa kekurangan dari teknik ini, yaitu ketersediaan tes yang sudah valid masih sedikit, dan tes tidak dapat menunjukkan apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki benar-benar digunakan pada pekerjaan atau dalam situasi back home group. Yang kedelapan adalah records and reports. Records and reports dapat memuat organizational charts, dokumen perencanaan, policy manual, audits, laporan keuangan, dan catatan mengenai karyawan seperti keluhan, pergantian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Di dalam records and reports terdapat laporan program mingguan dan bulanan. Kemudian terdapat agency service, record, dan hasil evaluasi program. Kelebihan dari records and reports adalah dapat menyediakan clue untuk poin-poin yang bermasalah dan bukti objektif terkait dengan hasil dari permasalahan yang dialami oleh organisasi atau kelompok. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan dari records and reports. Salah satunya adalah seringkali penyebab dari permasalahan atau kemungkinan solusi tidak muncul. Records and reports membawa perspektif yang secara umum mencerminkan situasi di masa lalu daripada situasi di masa sekarang, serta memerlukan data analysis yang terlatih jika ada pola dan tren yang jelas muncul pada data. Selanjutnya ada work samples. Work samples mirip dengan observasi namun dalam bentuk tertulis. Work samples dapat berbentuk produk yang dihasilkan selama organization's work, misalnya seperti tata letak iklan, proposal program, hasil analisis pasar, surat, dan desain training. Work samples merupakan respon tertulis untuk studi kasus hipotesis, tetapi relevan yang diberikan oleh konsultan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari work samples. Keuntungannya seperti work samples ini memiliki hampir semua keuntungan dari records dan reports data. Work samples merupakan data organisasi yang memiliki outputnya tersendiri. Sebaliknya, ada beberapa kerugian dari work samples, seperti metode studi kasus akan mengambil banyak waktu dari pekerjaan sesungguhnya dari organisasi, dan work samples juga memerlukan specialized content analysis. Hasil assessment dari analysis mengenai kekuatan atau kelemahan yang terungkap dalam sampel akan ditantang atau di-challenge sebagai terlalu objektif. Nah teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua situasi yang akan kita hadapi itu merupakan situasi yang ideal. Misalnya, kita bisa saja tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun program training, atau kita diminta untuk menyusun program yang identitas pesertanya tidak kita ketahui, seperti program untuk kegiatan public workshop. Apabila suatu saat nanti teman-teman menghadapi kesulitan seperti ini, kalian dapat membuat program dengan cara menebak nature dan kebutuhan para peserta. Dalam hal ini, terdapat beberapa rekomendasi cara-cara yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman dapat menghubungi pihak lain yang memiliki pengalaman dengan peserta, kemudian tanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada pihak tersebut. Yang kedua, teman-teman dapat berkomunikasi dengan beberapa partisipan yang mungkin teman-teman ketahui. Komunikasi ini dapat diawali dengan perkenalan diri, kemudian teman-teman dapat menanyakan beberapa key question. Apa sih tujuan dari menanyakan key question? Jadi, tujuannya itu adalah untuk mengetahui gambaran dari keseluruhan grup besar yang akan mengikuti training yang sudah dirancang. Atau alternatif lainnya adalah teman-teman dapat meminta tolong kepada kontak person untuk dibuatkan janji interview dengan peserta yang bersangkutan. Yang ketiga, meminta materi-materi yang relevan seperti survei, catatan meeting, atau rekaman dari pihak-pihak yang berkaitan dengan peserta. Yang keempat adalah menghubungi trainer lain yang sudah pernah bekerja dengan training group yang di-handle untuk memperoleh opini dan gambaran lebih jelas. 5. Berbicara dengan peserta yang datang lebih dahulu pada hari pelatihan dan ajaklah peserta tersebut mengobrol untuk memperoleh informasi mengenai kelompok peserta training ini. 6. Dapat menyusun beberapa aktivitas di awal training yang memungkinkan untuk teman-teman untuk dapat melakukan assessment terhadap kelompok tersebut. Sekian training pada hari ini.
Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengikuti training dari awal hingga akhir, dan kami harap setiap materi yang sudah kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih banyak dan sampai jumpa.